Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan berbagi tentang sedikit cara cek berita atau gambar hoax yang beredar di dunia maya. Sebelum saya lanjutkan tutorial ini, silahkan klik tombol subscribe, like, dan share video ini jika bermanfaat. Baik, kita mungkin sering mendapatkan berita-berita yang viral gitu kan, atau gambar-gambar yang mengecohkan mata kita dan yang lain-lainnya, yang ternyata itu adalah hoax. Terkadang kita tidak sadar, latah, kemudian share berita itu atau video itu dan gambar itu ke grup-grup yang lain. Teman-teman sekalian, sekarang pemerintah sudah sangat jeli atau sudah sangat teliti terkait berita-berita hoax yang disebarkan. Bahkan ketika kita sembarangan menyebarkannya, kita bisa terjerat Undang-Undang ITE. Nah, bagaimana cara kita bisa mengetahui itu berita hoax atau bukan? Ada beberapa cara yang saya ketahui yang akan saya share di tutorial ini. Jadi selebihnya nanti bisa searching atau cari alternatif tutorial yang lain. Pertama, kita bisa menggunakan website fasilitas yang disediakan oleh Kominfo yang bekerja sama dengan Kominfo. Kita buka Google Chrome. Ada dua website. Yang pertama adalah turnbackhoax. Nah, ini turnbackhoax.id. Ini buatan anak bangsa yang kemudian ini sudah dilegalisasi oleh Kominfo. Nah, di turnbackhoax.id ini semua berita hoax yang pernah berseliweran di media sosial kita, baik di WhatsApp, Instagram ataupun di Facebook, akan terdeteksi di sini. Ini misalkan ada berita kuota gratis 150 GB dari Kominfo dalam rangka memperingati HUT RI ke-76. Ini ternyata hoax ya, atau salah, ada keterangan dalam kurung salah. Kemudian juga ada foto wanita Afghanistan yang kakinya dirantai oleh suami mereka, ini juga hoax ya. Kalau kita klik salah satu berita, maka berita secara lengkapnya ada di sini ya. Ini hanya editan, ternyata gambar-gambar yang sudah terlanjur tersebar di media sosial. Kemudian ada juga yang dulu sempat hoax ya, terkait vaksin. Kemudian yang paling terbaru itu ada tentang wafatnya Ustadz Yahya Waloni ya. Padahal beliau tidak wafat ya, beliau sehat walafiat ya, dan seterusnya. Banyak sekali di website ini bisa kita cari berita-berita yang selama ini kita anggap benar ternyata hoax. Kemudian ini yang pertama, turnbackhoax.id. Yang kedua adalah cekfakta.com ya. Ini websitenya cekfakta.com. Ini juga terlisensi oleh Kominfo, jadi sudah tidak diragukan lagi, dua website ini sudah terdaftar atau dilisensi oleh Kominfo. Nah, cekfakta.com ini juga hampir mirip dengan turnbackhoax.id. Isinya adalah berita-berita atau video dan yang lainnya terkait masalah hoax ya. Ini yang terbaru, ini kuota gratis 150 GB yang kemarin dari Kominfo ternyata hoax ya. Dan masih banyak yang lain. Kemudian juga di sini ada link-link yang hoax ya. Ini wanita Afghanistan tadi sama juga dengan yang sebelumnya. Nah, dua website ini bisa jadi referensi kita untuk mengecek bahwasannya link atau berita yang beredar di WhatsApp dan di media sosial itu benar atau tidak. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada aplikasi yang disediakan oleh Kominfo atau aplikasi buatan anak negeri, namanya HBT, Hoax Buster Tool ya. Ini khusus untuk mencari berita, gambar, video dan seterusnya media sosial yang hoax ya. Cara menggunakannya seperti apa? Kita install dulu, nanti saya share link download Play Store-nya di deskripsi video ini. Kita buka setelah diinstal dari Play Store. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kita coba mulai mencoba tools.
Nah, di sini ada lapor hoax, ada alat pencarian, alat cek gambar, media sosial, alat cek video, alat pengecekan orang, dan spesial. Nah, ini yang akan saya gunakan adalah alat pencarian dan alat cek gambar. Yang lainnya silakan teman-teman semua bisa mencari tutorialnya. Kita cek alat pencarian, ada 2 tools di sini. Misalkan saya buka yang pertama, ya. Nah, alat pencarian ini maksudnya kita bisa mencari berita-berita yang tersebar di media sosial atau di WhatsApp yang kita ragu. Misalkan contoh di sini vaksin palsu misalkan. Kita search. Nah, maka di sini banyak sekali berita-berita yang asli. Jadi aplikasi ini hanya menampilkan berita-berita yang terpercaya. Ini liputan6.com ya, dan seterusnya. Yang ditampilkan adalah berita-berita tentang hoax atau tentang artikel yang asli yang memang harus kita percaya di website ini gitu kan. Ini aplikasi ini menampilkan website terpercaya ya. Misalkan di sini tentang telur palsu misalkan, telur palsu. Nah, maka di sini akan klarifikasi dan yang lainnya akan ditampilkan secara detail ya, semua berita terkait tentang telur palsu yang dulu pernah viral di Indonesia. Di sini akan secara detail disampaikan ya. Ada klarifikasi, ada berita yang salah, ada berita yang benar, dan seterusnya akan dijabarkan secara detail ya. Ini fasilitas dari pencarian di aplikasi aplikasi Hoaxbuster Tool. Kemudian yang kedua, alat cek gambar. Nah, alat cek gambar ini adalah kita bisa ngupload gambar yang kita ragu ini gambar ini benar atau tidak tentang beritanya. Caranya ya, kita pilih alat cek gambar di titik 3 garis di pojok kiri atas, kemudian kita buka tool. Misalkan kita sudah screenshot gambar dari video yang kita ragu itu benar atau tidak. Kita kita tarik ke bawah, biarkan dia loading dulu ya. Jadi gambar ini nanti aplikasi ini akan mencari kesamaan gambar dengan gambar-gambar yang ada di seluruh dunia maya ya. Nanti berita-berita yang paling cocok akan ditampilkan, dia hoax atau tidak. Kita upload image. Misal saya sudah download di sini gambar sebuah masjid. Kira-kira ini masjid apa ya? Kita cek. Oke, saya upload ini. Ya. Nanti aplikasi ini akan mencari ya, kesamaan gambar ini dengan gambar yang lain. Kemudian show matching image. Klik show matching image. Nah, gambar masjid ini banyak orang tahunya ini adalah gambar Masjidil Aqsa ya. Padahal sebenarnya ini bukan Masjidil Aqsa ya, tapi dia bernama Dome of the Rock atau kubur batu ya. Nah, dengan aplikasi ini baru ketahuan ya, semua berita tentang gambar yang tadi saya upload aslinya bukan Masjidil Aqsa tapi Dome of the Rock ya. Ini semua isinya dari kompas.com, berita tentang Dome of the Rock. Jadi gambar yang tadi, gambar masjid ini yang kubah kuning, kubah emas ini bukan gambar Masjidil Aqsa tapi gambar Dome of the Rock ya, atau sebuah kubur batu yang masih satu komplek dengan Masjidil Aqsa ya. Nah, ini fungsi dari image search yang ada di aplikasi aplikasi Hoaxbuster Tools ya. Nah, ini yang aplikasi yang kedua. Tadi dua di awal adalah link websitenya, yang pertama, yang ketiga ini adalah aplikasi. Dan di sini juga ada banyak tentang media sosial, alat cek video, dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, selain tiga hal tadi, ketika tidak ada beberapa berita yang belum ada klarifikasi itu hoax atau bukan,
tugas kita adalah sebagai pengguna media sosial yang baik adalah menahan artikel yang sebenarnya kita gatel ingin menyebarkan tapi itu belum jelas ya. Nah, agar kita, kalau berita itu belum jelas itu hoax atau bukan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Lihat sumber berita ya, saya ketik di sini sumber berita. Nah, jika sumber berita ini terpercaya, jangan langsung share dulu, tapi kita klik linknya ya, klik link berita yang membersamai artikel itu, misalkan www.liputan6.com tulisan bla 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 yang lain, itu klik dulu. Ketika itu mengarah ke liputan6.com dan itu artikelnya benar, berarti itu dipastikan benar ya. Misalkan kompas.com ya, kita klik linknya dan benar dia ke kompas.com dan artikelnya sama dengan judul artikel yang disebarkan di WhatsApp, berarti itu benar. Tapi ketika itu diklik walaupun itu adalah website terkenal, maka ketika kita klik dia mengarahnya ke yang lain, berarti itu dipastikan hoax. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa website dengan domain yang aneh yang perlu kita curigai. Domain itu adalah akhiran ya, akhiran dari sebuah alamat website. Misalkan ada website usepberbagi.com misalkan. Nah, .com itu adalah akhiran atau domain. Nah, beberapa yang perlu kita lihat yang memang benar-benar tidak sampai saat ini belum bisa duplikat atau bukan diduplikat ya, belum bisa yang keasliannya masih terjamin. Itu beberapa domain yang memang tidak bisa sembarangan orang mendapatkan domain itu. Misalkan domainnya akhirannya adalah .go.id. Nah, ini adalah punya pemerintah, artinya government.id. ID itu untuk Indonesia. Nah, ketika ada website dengan akhiran .go.id, ya insya Allah bisa dipastikan ini adalah aman ya, atau otentik dan website itu benar ya. Misalkan kominfo.co.id, kpu.co.id, kemudian kejaksaan.co.id dan lainnya. Nah, jika ada website dengan domain.go.id, ini salah satu ikhtiar kita, insya Allah ini adalah website yang benar. Kemudian yang selanjutnya adalah .ac.id. Nah, .ac.id ini adalah domain kampus ya. Jadi ketika ada alamat-alamat yang akhiran ac.id, biasanya kampus atau universitas atau lembaga-lembaga setara dengan kampus, dan ini dipastikan benar. Kemudian ada juga misalkan .sch ya, .sch.id. Nah, .sch.id juga ini bisa dipastikan website terjamin autentiknya. Kenapa? Karena hanya lembaga pendidikan saja yang bisa mendapatkan .sch.id ya. Jadi ada beberapa syarat agar bisa mendapatkan domain ini ya. Kemudian selanjutnya ada juga misal .co.id. Nah, ini sebagian mungkin ada yang benar dan sebagian mungkin ada, tapi jarang sekali yang website berita palsu ya menggunakan .co.id, tapi rata-rata ini benar ya. Misalkan republika.co.id dan seterusnya. Nah, ini salah satu ikhtiar kita mencari website yang benar. Juga ada, nah ini yang harus kita teliti benar, .com. Nah, .com ini website.com ini sebenarnya kalau kita beli domain dengan akhiran .com itu murah ya, banyak murah, bahkan 50.000 juga. Dengan uang 50.000 kita bisa membuat website dengan akhiran .com. Nah, untuk website dengan akhiran .com kita perlu teliti ya, khawatir karena terlalu banyak website yang hoax dan yang tidak hoax yang akhirannya .com itu berkeliaran di dunia maya. Maka harus teliti ya. Kalau website berita yang terpercaya misalkan liputan6.com, detik.com, kemudian beberapa website berita yang lain, kompas.com, itu sudah jelas namanya dan terpercaya website beritanya. Tapi ketika ada website yang kemudian di akhirannya itu bukan akhirnya tetap .com tapi namanya agak unik, misal, itu dipastikan bukan benar ya. Nah, beberapa website yang perlu dihindari dengan yang perlu kita teliti adalah akhiran misalkan .web.id. Nah, ini perlu kita teliti dulu benar atau tidaknya ya. Kemudian juga misalkan
.xyz ya, ini sering banget ya, xyz ini hati-hati ya. Kemudian juga ada .com, ini salah satunya, tapi harus teliti juga .com ya, tidak semua palsu juga, tapi ada juga yang benar ya. Kemudian ada juga .info, nah kemudian ada .online. Nah ini harus kita hati-hati dengan website-website ini, yang kalau kita memang tidak ragu dengan itu, maka harus kita jauhi website, jangan sampai asal klik. Bisa jadi ketika klik banyak hacker atau cracker yang menyimpan malware atau virus dan yang lainnya untuk membobol akun kita ya. Dan banyak yang lain ya. Apalagi misalkan ada website dengan akhiran yang belum pernah kita kenal, misalkan .ra ya, .ru ya, .y dan macam-macam lah ya, domain-domain yang sehingga membuat kita terkecoh. Nah, apalagi sekarang banyak juga ketika orang yang ingin mengambil alih akun Facebook atau akun media sosial kita, hati-hati, dicek dulu ketika kita melihat Facebook ya, pastikan alamatnya adalah facebook.com ya, facebook.com. Jangan sampai alamatnya itu adalah, pernah saya melihat facebook.id misalkan, atau facebook ya, .info. Nah ini harus teliti, karena bisa jadi dipastikan ini bukan domain Facebook ya. Ini adalah walaupun tampilannya sama, tidak ada serupa dan tidak ada sedikit pun yang berbeda, tapi lihat domainnya, ujungnya, bisa jadi itu adalah cara orang untuk mengambil akun kita. Apalagi akun-akun bank ya, akun-akun bank yang sering transaksi online, pastikan dulu halaman websitenya itu memang terverifikasi dan halaman website itu benar dari bank yang terpercaya yang kita ikuti. Makanya harus teliti dan harus sabar dalam menyebarkan berita pun. Berita-berita yang berseliweran di media sosial, terutama di WhatsApp, tahan dulu jari kita tidak menyebarkan, tapi baca dulu beritanya, kemudian lihat sumber beritanya, kalau terpercaya boleh kita sebar. Ketika ada video yang viral gitu kan, video itu membuat kita gatal ingin menyebar, lihat dulu videonya ya, pastikan video itu benar ya. Bertanya dulu, kalau memang belum ada berita hoax atau tidaknya video itu, bertanya pada yang lebih paham, baru kita bisa sebarkan. Karena kekhawatiran sekarang banyak sekali orang-orang yang ditangkap gara-gara undang-undang ITE kita, Indonesia kita lebih ketat terkait masalah hoax ya. Khawatir kita menjadi korban gara-gara menyebarkan atau menjadi dipidana gara-gara menyebarkan berita-berita hoax. Lebih baik bersabar, tahan ya. Apalagi yang berhubungan dengan sekarang itu dengan COVID, dengan vaksin dan yang lainnya, kita tahan saja, kita dukung program pemerintah dengan tidak menyebarkan hoax yang aneh-aneh ke semua media sosial. Itu sedikit pengetahuan yang saya punya. Mohon maaf apabila ada yang kurang, silahkan bisa mencari referensi lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.